Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Syahputra dengan NIM 1916030103, jenis usaha makaroni pedas. Aspek pasar dan pemasaran. Target pemasaran. Target pemasaran dalam bisnis ini adalah semua kalangan masyarakat. Maksud semua kalangan masyarakat ini yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa sekalipun orang tua. Target pemasaran dalam bisnis ini kami membatasi usianya dari umur 13 tahun sampai 40 tahun. Tingkat permintaan. Jumlah permintaan konsumen terhadap produk makaroni pedas dalam sehari kurang lebih 30 bungkus. Diperkirakan omset dari makaroni ini 210 per harinya. Aspek teknis dan teknologi. Bahan baku dan bahan penolong terdiri dari makaroni, bon cabai, plastik kemasan, dan minyak goreng. Sarana penunjang. Yang pertama, biaya listrik, biaya air, biaya transportasi, biaya promosi, dan biaya spanduk. Alat atau teknologi yang terdiri dari kompor gas, tabung gas, gas 3 kilo, nampan, gunting, kuali, tempat mengaduk makaroni, codet, dan baskom. Aspek manajemen dan organisasi. Struktur organisasi yang terdiri dari owner, staf pemasaran, staf keuangan, staf produksi, dan karyawan. Aspek keuangan. Yang pertama, gaji. Tenaga kerja langsung. Kami memiliki 2 tenaga kerja. Pada tahun 2020, upah per harinya 25.000 dengan jumlah hari kerja 250. Jadi total biaya tenaga kerja pada tahun 2020 12.500.000 rupiah. Pada tahun 2021 total biaya tenaga kerja 13.750.000 rupiah. Pada tahun 2022 total biaya tenaga kerja 15.125.000 rupiah dengan asumsi kenaikan upah 10%. Tenaga kerja tidak langsung yang terdiri dari owner, staf pemasaran, staf produksi, dan staf keuangan. Pada tahun 2020 total biaya tenaga kerja yaitu 44.760.000 rupiah. Pada tahun 2021 49.236.000 rupiah. Pada tahun 2022 total biaya tenaga kerja 54.159.600 rupiah dengan asumsi kenaikan gaji 10%. Investasi. Total biaya aktiva berwujud yaitu 1.045.500 rupiah dengan depresiasi 278.800 rupiah. Jadi total investasinya yaitu 1.045.500 rupiah dan total penyusutan 278.800 rupiah. Biaya produksi. Biaya produksi pada tahun 2020 yaitu 110.889.965 rupiah. Pada tahun 2021 123.669.424 rupiah. Dan pada tahun 2022 143.961.863 rupiah dengan asumsi kenaikan 10%. Jadi total kebutuhan dana tahun pertama yaitu total investasi tambah biaya produksi tahun pertama sama dengan 111.934.665 rupiah. Sumber dana yaitu kebutuhan dana 111.934.665 rupiah. HPP atau harga pokok produksi. Total biaya bahan baku yaitu dari pembelian 48.800.000
Rp850.365. Total biaya WIP yang terdiri dari total biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, yaitu Rp61.350.365. Total biaya overhead pabrik yang terdiri dari biaya transportasi, biaya listrik, biaya depresiasi, biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya maintenance. Jadi totalnya yaitu Rp57.538.800. Jadi harga pokok produksinya yaitu Rp118.889.165. Harga pokok penjualannya jadi Rp118.889.165 dengan PPN 20% Rp23.777.833. Jadi total harga pokok penjualan Rp142.666.998 dengan volume produksi 244. Jadi harga jual produk yaitu Rp584.273. Lanjut ke rugi laba. Hasil penjualan pada tahun 2020 yaitu Rp146.666.998 dan total pengeluaran yaitu Rp133.155.865. Jadi laba sebelum pajaknya yaitu Rp9.511.133 dengan pajak penghasilan 10% menjadi Rp951.113. Jadi laba setelah pajak yaitu Rp8.560.020. Hasil penjualan pada tahun 2021 yaitu Rp163.268.889 dengan total pengeluaran Rp144.396.312. Jadi laba sebelum pajaknya yaitu Rp14.872.576 dengan pajak penghasilan 10% yaitu Rp1.457.258. Jadi laba setelah pajak pada tahun 2021 yaitu Rp13.855.309. Hasil penjualan pada tahun 2022 yaitu Rp244.137.757 dengan total pengeluaran Rp170.195.639. Jadi laba sebelum pajak Rp30.942.118 dengan pajak penghasilan 10%. Jadi laba setelah pajaknya yaitu Rp27.847.906. Cash flow pemasukan yaitu Rp111.934.665 dengan total pengeluaran Rp1.045.500. Jadi selisihnya Rp110.889.165. Jadi kas akhirnya yaitu Rp110.889.165. Pada tahun pertama total penjualan Rp142.666.998 dengan depresiasi Rp278.800. Jadi total pemasukan pada tahun pertama Rp142.945.798 dan total pengeluaran pada tahun pertama Rp134.106.978. Jadi selisihnya Rp8.838.820.
Tahun kedua pemasukan yaitu Rp163.547.689 dengan total pengeluaran Rp149.883.570. Jadi selisihnya Rp13.664.119. Jadi kas akhirnya Rp133.392.104. Pada tahun ketiga, total pemasukan yaitu Rp204.416.557 dengan total pengeluaran Rp176.789.851 dengan selisih Rp28.126.706. Jadi kas akhirnya Rp161.518.809. Neraca. Total aktiva pada tahun 2020 yaitu Rp1.401.000. Pada tahun 2021 Rp1.401.000. Pada tahun 2002 Rp1.401.000. Dan modal Rp111.934.665 dengan rugi laba 5 juta. Pada tahun 2020 rugi labanya 5 juta. Dan pada tahun 2021 rugi atau labanya 5.250.000. Dan pada tahun 2022 5.512.500. BEP. Penjualan pada tahun 2020 Rp142.666.998. Dan BEP harga Rp106.924.025. Jadi analisanya bisnis ini layak karena penjualan lebih tinggi dari BEP harga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.